Pernahkah kalian merasa doa yang telah kita panjatkan seakan-akan tidak sampai ke langit? Kita sudah merendahkan hati, meneteskan air mata, namun mengapa rasanya masih ada jarak antara kita dan Rob kita? Mungkin kita sering berpikir bahwa saat berdoa, cukuplah kita memohon dengan sungguh-sungguh. Kita lupakan bahwa ada adab, ada etika, dan ada hal-hal yang ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata ada kalimat-kalimat tertentu yang tanpa kita sadari dapat menjadi penghalang bagi doa kita untuk dikabulkan. Bayangkan, kita sedang berada di hadapan Raja dari segala raja, yang Maha mendengar, Maha mengabulkan. Namun, lisan kita justru mengucapkan sesuatu yang tidak pantas. Bukannya mendapatkan rahmat, kita malah menjauhkan diri darinya. Nah, dalam video ini, kita akan membahas 7 kalimat yang seharusnya tidak terucap saat kita berdoa. Kalimat-kalimat ini mungkin terdengar sepele, namun memiliki dampak besar. Mari kita pahami bersama, agar setiap doa yang keluar dari lisan kita benar-benar menjadi jembatan menuju ridha dan karunia-Nya. Isi materi utama. Sahabat-sahabatku, doa adalah intisari dari ibadah. Ia adalah percakapan kita yang paling intim dengan Allah. Di dalamnya, kita mencurahkan segala keluh kesah, harapan, dan impian. Namun, seperti percakapan dengan sosok yang kita hormati, ada etika yang perlu kita jaga. Allah mencintai hamba-Nya yang berdoa, namun Allah juga tidak menyukai kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidaktahuan, ketidaksabaran, atau bahkan kesombongan. Mari kita bahas satu persatu 7 kalimat tersebut, agar kita bisa menghindarinya dan membuat doa-doa kita semakin sempurna di mata-Nya. Kalimat yang pertama, jika Engkau berkehendak, ya Allah, kabulkanlah. Kalimat ini sering kali terucap tanpa kita sadari. Kita menganggapnya sebagai bentuk kerendahan hati. Namun, ternyata kalimat ini justru menunjukkan keraguan kita akan kekuasaan Allah. Siolialah hati kita meragukan apakah Allah itu Maha Kuasa atau tidak. Padahal, Allah memiliki nama Al-Qadir, yang Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki tanpa ada yang bisa menghalanginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berkata, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ya Allah, sayangilah aku jika Engkau berkehendak. Akan tetapi, hendaknya ia memantapkan permohonannya. Sesungguhnya, tidak ada yang memaksa Allah. Maka, saat kita berdoa, hilangkanlah kata jika. Gantikanlah dengan keyakinan penuh. Ucapkanlah, ya Allah, kabulkanlah doaku. Yakinlah bahwa Dia pasti akan mengabulkan, karena Dia adalah Al-Mujib, yang Maha mengabulkan. Bentuk pengabulannya bisa jadi dengan langsung mengabulkan apa yang kita minta, menggantinya dengan yang lebih baik di dunia, atau menyimpannya sebagai pahala di akhirat kelak. Intinya, kita harus yakin bahwa doa kita tidak akan sia-sia di sisi-Nya. Kalimat yang kedua, mengapa Engkau tidak mengabulkan doaku? Padahal, aku sudah rajin beribadah. Ini adalah kalimat yang sangat berbahaya, karena di dalamnya terkandung sebuah kesombongan. Kita seolah-olah sedang menuntut Allah. Kita merasa bahwa ibadah yang kita lakukan adalah semacam transaksi dengan Allah. Aku sudah syalat, aku sudah puasa, aku sudah bersedekah. Jadi, mengapa Engkau tidak memberikan apa yang aku minta? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Raja, bukan mitra bisnis kita. Ibadah yang kita lakukan bukanlah untuk menukarnya dengan sesuatu, melainkan sebagai bentuk pengabdian dan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Saat kita berdoa, kita harus menunjukkan kefakiran dan kebutuhan kita, bukan justru menuntut. Sikap seperti ini juga menunjukkan ketidaksabaran. Padahal, Allah menyukai hamba-Nya yang sabar. Dia tahu kapan waktu yang paling tepat untuk mengabulkan doa kita. Mungkin apa yang kita minta sekarang justru akan membahayakan kita di masa depan. Kita tidak tahu apa yang terbaik untuk diri kita, tetapi Allah Maha mengetahui. Jadi, bersabarlah dan berserah diri sepenuhnya. Kalimat yang ketiga, ya Allah, berikan aku ini
atau hukumlah aku. Kalimat ini mungkin jarang terucap, namun ada kalanya kita berada dalam situasi putus asa atau marah, lalu mengucapkan kalimat yang semacam ini. Seolah-olah kita memberikan Allah pilihan, penuhi permintaanku, atau timpakanlah azab kepadaku. Ini adalah bentuk lain dari menuntut. Bahkan dengan cara yang lebih ekstrem, seorang muslim seharusnya selalu memohon kebaikan, bukan keburukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk selalu memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kita tidak boleh memilih keburukan. Bahkan sebagai konsekuensi, doa adalah permohonan, bukan tantangan. Jangan pernah menantang Allah, karena itu adalah perbuatan yang sangat tidak pantas. Mintalah dengan tulus dan serahkan segala keputusan kepadanya, karena Dia adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia lebih mengetahui apa yang baik untuk kita. Kalimat yang keempat, doaku ini belum dikabulkan, jadi doaku yang lain pun pasti tidak akan dikabulkan. Ini adalah sebuah bentuk keputusasaan. Saat satu doa yang kita panjatkan belum terkabul, kita lantas berburuk sangka kepada Allah. Kita menyimpulkan bahwa doa-doa kita yang lain juga tidak akan dikabulkan. Ini adalah bisikan setan yang ingin membuat kita berhenti berharap dan putus asa dari rahmat Allah. Rasulullah SAW bersabda, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ia berkata, aku telah berdoa, namun doaku tidak dikabulkan. Keputusasaan adalah salah satu dosa besar. Allah melarang kita berputus asa dari rahmat-Nya. Walatiyasu min rahilaah. Innahu layasu min rawilaahi ila al-qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Teruslah berdoa, teruslah berharap. Setiap doa adalah ibadah, dan setiap ibadah pasti ada balasannya. Mungkin doa yang belum terkabul itu adalah penundaan kebaikan, atau justru diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Jangan pernah berhenti berdoa hanya karena satu permohonanmu belum terwujud. Kalimat yang kelima, ya Allah, berikan aku ini, meskipun itu dosa atau haram bagiku. Ini adalah kalimat yang menunjukkan betapa butanya nafsu kita. Kita terlalu menginginkan sesuatu, sampai-sampai kita melupakan batas-batas syariat. Kita meminta sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh agama, atau sesuatu yang akan menjerumuskan kita ke dalam maksiat. Doa yang baik adalah doa yang memohon kebaikan di dunia dan akhirat, serta memohon perlindungan dari keburukan. Kita tidak boleh meminta sesuatu yang buruk bagi diri kita sendiri. Misalnya, seseorang meminta untuk sukses dengan cara menipu orang lain, atau meminta harta dengan cara yang haram. Allah adalah Zat yang Maha Baik, dan Dia hanya menerima yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Maka, berdoalah untuk kebaikan. Jika yang kita inginkan ternyata haram, maka mintalah kepada Allah agar Dia menggantinya dengan sesuatu yang halal dan lebih baik. Serta hilangkanlah keinginan yang buruk itu dari hati kita. Kalimat yang keenam, ya Allah, aku berdoa kepadamu karena tidak ada pilihan lain. Ini adalah kalimat yang menunjukkan kurangnya pengenalan kita terhadap Allah. Kita menganggap doa sebagai jalan terakhir atau ban serep saat semua usaha kita gagal. Seolah-olah kita baru ingat kepada Allah saat kita sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Seorang mukmin yang sejati menjadikan doa sebagai jalan pertama dan jalan utama. Bahkan saat ia sedang berada di puncak kesuksesan, ia tetap berdoa dan bersyukur. Doa adalah wujud ketergantungan kita yang abadi kepada Sang Pencipta. Allah menyukai hamba-Nya yang selalu mengingatnya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Jangan hanya berdoa saat kita membutuhkan sesuatu. Berdoalah setiap waktu. Berdoalah untuk hal-hal kecil. Berdoalah untuk kesehatan. Berdoalah untuk kebaikan keluarga.
Bahkan berdoalah untuk bisa terus berdoa kepadanya. Jadikan doa sebagai nafas kehidupanmu, bukan sekadar pilihan terakhir. Kalimat yang ketujuh, Ya Allah, kabulkan doaku jika aku memang layak mendapatkannya. Sekilas, kalimat ini terdengar sangat tawadu rendah hati. Namun, kalimat ini juga memiliki unsur keraguan. Kita seolah-olah sedang menakar diri kita sendiri. Apakah amalku sudah cukup? Apakah aku pantas mendapatkan ini? Padahal, yang mengabulkan doa kita bukanlah amal kita, melainkan rahmat dan kemurahan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga hanya karena amalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk aku, kecuali Allah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya. Maka, saat berdoa, sandarkanlah permohonanmu pada rahmat Allah, bukan pada amalmu. Mintalah dengan keyakinan bahwa Allah Maha luas rahmat-Nya. Ucapkanlah, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan segenap kerendahan hati, karena Engkau adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Mintalah siolehola kita adalah orang yang paling berhak mendapatkan rahmat-Nya. Karena rahmat-Nya begitu luas dan tanpa batas. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, doa adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ia adalah kesempatan emas untuk berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Maka, sudah sepatutnya kita menjaga adab dan lisan kita saat berdoa. Hindarilah 7 kalimat ini, dan gantikanlah dengan keyakinan, kesabaran, dan pengharapan yang tulus. Ingatlah selalu bahwa Allah adalah Al-Qadir, yang Maha Kuasa, Al-Mujib, yang Maha Mengabulkan, dan Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Jangan pernah putus asa, teruslah berdoa, teruslah berharap, dan teruslah berbaik sangka kepadanya. Semoga setiap doa yang kita panjatkan menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan ridha dan surganya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.